meminjam dana pihak ketiga. Ya. Itu komentar Bapak gimana? Ya, untuk peminjaman dana ke pemerintah PT SMI. memang sudah dilaksanakan pembahasan dan pengkajian. Tetapi kita tidak serta-merta harus melaksanakan pinjaman karena banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Juga dari sisi Dari sisi bunganya. Tentunya bunga juga akan jadi bahan pertimbangan. Karena kemarin juga sempat kita bincangkan, tapi ini masih pada tingkat wacana. Juga ini belum kita kirim surat ke SMI. Tentunya tahap dan proses awal itu kita mengajukan minat dulu. Minat peminjaman kemarin memang di angka 116 miliar. Akan tetapi ini masih pada tingkat pengkajian. Apakah boleh kita pakai untuk menutupi utang di 2020 atau ini kita manfaatkan di tahun 2021. Nah, ini sampai sekarang masih kita dalam proses pengkajian. Jangan sampai kita melangkah tetapi salah. Karena prosesnya juga kita harus melalui izin dan juga melalui persetujuan dari DPRD, dan ini harus kita lalui semua. Jangan sampai nanti kita melaksanakan pinjamannya bermasalah di kemudian hari. Oke. Kita akan meminjam atau sebelumnya udah pernah gitu Pak? Sebenarnya kita baru kali ini menawarkan surat minat peminjaman kepada SMI di Jakarta dengan Kementerian Keuangan. Ini baru wacana kita, tapi belum kita sampaikan. Oke. Apakah sebelum udah dipilah-pilah begitu Pak? Mungkin kenapa pemilihannya ke SMI bukan ke perbankan umum gitu? Nah, itu tadi karena ini menyangkut bunga. Bunganya kan kecil. Oh, di PT SMI itu. Kecil kemarin, maka itu pertimbangannya dengan pihak perbankan. Itu juga jadi bahan pertimbangan kita sehingga kita harus pinjam ke SMI, juga belajar dari kabupaten kota dan juga provinsi lainnya. Oke, Pak, kalau menurut Bapak kita apakah perlu melakukan hal itu atau sebenarnya kita masih bisa tanpa itu gitu? Ya, saya masih melihat ada dua ya. Pertama, kalaupun ini bisa kita laksanakan sebagai bentuk efisiensi anggaran, yaitu pengurangan anggaran untuk belanja. Katakanlah belanja perjalanan dinas, terus belanja perawatan kantor, karena sekarang era digitalisasi, paperless-nya tidak menggunakan kertas lagi, cukup menggunakan dunia IT, terus belanja pemeliharaan kendaraan. Nah, semuanya ini kita efisiensikan. Belanja makan minum juga kita efisiensikan. Kalau ini terjadi efisiensi yang luar biasa, insya Allah bisa tercapai sehingga kita bisa membayar hutang-hutang yang sebelumnya. Nah, itu opsi yang kedua. Kemungkinan itu yang masih kita pertimbangkan. Tapi sekarang sudah kita laksanakan efisiensi. Oke, Pak. Pak, tadinya apa sih Pak kendalanya sampai kita ada penunggakan pembayaran kepada pihak ketiga gitu Pak? Kendalanya cuma satu sih, karena kita tidak tercapai target. Yang targetnya saya bilang tadi di 1,2, ternyata kita cuma mendapatkan di angka 700 sekian lah, hampir mendekati 800. Artinya hampir 200 lebih sekian kita harus menutupi kekurangan dari target yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oke Pak. Pak, kalau pendapat para pakar ekonomi itu kan idenya apakah tidak sebaiknya menggandeng investor? Karena menurut Bapak saran tersebut gimana? Kalau soal investor kan mereka juga harus bicara tentang untung dan rugi juga sih. Boleh jadi investor, tapi kita juga pihak investor juga kan membaca peluang yang ada. Pihak investor juga kita sudah banyak dari beberapa pihak grup CSR sudah kita panggil juga. Tetapi sekali lagi karena ini di kondisi pandemi, siapapun dunia usaha juga terdampak semua. Maka dari itu solusi ini juga pernah kita bahas dalam rangka menggandeng investor, tapi kendalanya tadi. Benar-benar. Terkait investor tadi, Iya. apa sih yang bisa ditawarkan di Palembang kepada pihak investor yang menarik gitu untuk investor? Pertama kan, sebagaimana kita ketahui bersama ya, bahwa geliat perekonomian di Palembang kan merata di atas rata-rata Sumsel dan tingkat nasional, di angka 5,9%. Terus yang kedua, Palembang sebagai kota layak huni, maka nanti investor baguslah untuk datang ke Palembang. Tetapi memang nilai jual kita adalah dari sektor yang namanya dari sektor pariwisata. Kenapa? Ada satu penelitian bahwa kalau dari orang luar datang ke Palembang itu cukup membosankan, karena tidak ada yang mau dilihat. Datang ke Palembang paling dia datang lihat jembatan Ampera, terus datang ke Jakabaring, lihat Support City-nya,
Cuman itu, kita banyak memang dari sisi makanan kuliner, oke banget, Palembang banyak makan kuliner. Akan tetapi Palembang terkesan kota yang membosankan. Kenapa? Karena kita memang tidak ada nilai jual objek wisata yang kita andalkan. Maka dari itu ada keinginan yang kuat dari Pak Wali Kota untuk sekarang membuat destinasi wisata baru, yaitu Pulau Komaro. Pulau Komaro itu ada dua. Pertama dari sisi historisnya luar biasa. Yang kedua dari sisi nilai jualnya, sehingga ada keinginan yang kuat dari Pak Wali memindahkan dengan tanda kutip ya, memindahkan Ancol itu datang ke Palembang sebagai destinasi wisata khususnya di kalangan anak-anak. Maka dari itu kita fokus sekarang setiap minggu. Yang penting kita perbaiki dulu, kita benahi dulu. Nanti investornya sudah mulai melirik sekarang. Sekarang sudah bersih, sudah kita tata rapi. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera terwujud. Ya saya menghimbaulah kepada OPD bahwa langkah untuk efisiensi itu adalah penghematan dengan tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi dari OPD masing-masing. Karena kita punya indeks kinerja utama, OPD itu tetap jalan. Tetapi yang sifatnya tanda kutip mubazir, perjalanan dinas, makan dan minum, perawatan dan lain sebagainya, tolong disesuaikan. Karena tidak lain tujuannya kita dalam rangka untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan tugas pokoknya masing-masing. Maka dari itu harapan saya surat edaran yang sudah diberikan tolong dipatuhi dan ditaati sehingga terjadi efisiensi bagi pemanfaatan dana yang ada di APBD Kota Palembang. Oke. Prediksi 2021 ini Pak, PAD mulai kembali akan meningkat atau gimana? Kuncinya satu, PAD itu bisa meningkat kalau perekonomian kita menggeliat. Maka dari itu kita mendorong bahwa penanganan di bidang kesehatan dan penanganan di bidang ekonomi harus seiring sejalan. Dengan demikian PAD akan meningkat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.